Guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Terzatule Bulele NPM 19053 111006, jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Dan adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk memenuhi tugas saya dari kampus, dari mata kuliah getaran dan gelombang, dan yang diasuh oleh Ibu Ika T. Simanusong SPD MPD. Nah, oke guys, kita langsung saja dalam pembahasannya, yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, pada gelombang elektromagnetik ini ada beberapa yang perlu kita bahas, yaitu apa itu definisi dan pengertian gelombang elektromagnetik, sifat gelombang elektromagnetik, dan spektrum dan manfaat gelombang elektromagnetik. Nah, masuk kita pada pembahasan pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat, yang artinya gelombang elektromagnetik ini dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Nah, gelombang elektromagnetik ini pada umumnya dia berbentuk seperti gelombang transversal, yang artinya arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita atau manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti pemanfaatan gelombang mikro sebagai mekanisme dalam memanggang di off microwave. Contoh yang keduanya lagi penggunaan sinar inframerah pada remote untuk memudahkan mentransmisikan data tanpa kabel. Nah, oleh sebab itu, mempelajari gelombang elektromagnetik ini sangat penting untuk dilakukan, khususnya jika kita penasaran dengan cara kerja benda-benda seperti teknologi röntgen dan sinyal-sinyal radio. Nah, selanjutnya sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, adapun juga beberapa sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini. Yang pertama, di mana perubahan medan listrik dan medan magnetnya terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik ini dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik atau E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambatnya gelombang. Nah, dari sifat-sifat di atas dapat kita simpulkan dan dapat kita katakan bahwa gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal. Nah, oleh karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami yang pertama polarisasi. Nah, polarisasi yang dimaksud di sini adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dan osilasi. Yang kedua akan mengalami pemantulan atau refleksi, di mana yang dimaksud dengan pemantulan atau refleksi adalah peristiwa kembalinya atau balik seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Dan yang ketiga mengalami pembiasan atau refraksi. Nah, yang dimaksud dengan refraksi di sini definisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya percepatan. Yang keempat mengalami interferensi. Yang dimaksud dengan interferensi di sini adalah interaksi antara gelombang di dalam suatu daerah. Nah, interferensi ini dapat bersifat membangun dan dapat juga bersifat merusak. Nah, yang terakhir mengalami difraksi. Yang dimaksud dengan difraksi adalah pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Nah, contohnya ketika kita atau seseorang dapat mendengar suara dari ruangan
di sebelah ruangan kita. Nah, oke, kita langsung pada pembahasan selanjutnya, spektrum dan manfaat gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum elektromagnetik ini adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik yang berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, adapun spektrum dan manfaat gelombang elektromagnetik diantaranya, yang pertama, gelombang radio. Nah, gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Nah, gelombang radio ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Nah, elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Nah, gelombang radio ini dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Nah, adapun manfaat gelombang radio ini pada gelombang elektromagnetik, yaitu manfaatnya sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Nah, yang kedua, gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Nah, frekuensi gelombang mikro ini adalah 10⁻10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Nah, gelombang mikro ini biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. Nah, adapun juga manfaat gelombang mikro ini pada gelombang elektromagnetik. Yang pertama, pemanas makanan. Yang kedua, untuk komunikasi pada teknologi radar. Yang ketiga, memandu pendaratan pesawat. Nah, yang ketiga, sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro, di mana frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz, yang artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Nah, sinar inframerah ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran, untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok. Nah, di bidang militer juga untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Nah, ada juga di bidang elektronika untuk remote control dan masih banyak lainnya. Nah, inframerah ini ada juga manfaatnya pada gelombang elektromagnetik. Yang pertama, untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Nah, selanjutnya nomor 4, yaitu cahaya tampak. Nah, gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Nah, gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang paling besar frekuensi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 800 nanometer. Nah, panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu, yang artinya cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibandingkan warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah, di mana aplikasi cahaya tampak bisa kamu lihat pada laser. Nah, pada cahaya tampak ini, adapun manfaatnya pada gelombang elektromagnetik, di mana seperti sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik.
Nah, kedua di bidang listrik, seperti sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Yang selanjutnya atau nomor 5 itu sinar ultraviolet, yang dimana sinar ultraviolet atau bisa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz, di mana panjang gelombang sinar UV-nya adalah 10 sampai 100 nanometer. Nah, sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Nah, sinar ultraviolet ini ada pun juga manfaatnya pada gelombang elektromagnetik. Yang pertama, pembentukan vitamin D. Yang kedua, membunuh kuman penyakit. Yang ketiga, mensterilkan ruangan. Nah, selanjutnya atau nomor 6 adalah sinar X, di mana sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Nah, frekuensi sinar X ini berada di kisaran 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz, di mana sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Nah, itulah mengapa sinar X juga biasa disebut sinar Röntgen. Nah, sinar X ini dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Nah, tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Nah, oleh karena itu, karena energinya sangat besar, tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Nah, sinar X ini ada pun juga manfaatnya dalam gelombang elektromagnetik. Yang pertama, menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang kedua, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Nah, selanjutnya atau nomor 7, sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal ini dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Nah, mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran kita jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Nah, sinar gamma ini dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Nah, sinar gamma ini juga ada pun juga manfaatnya pada gelombang elektromagnetik. Yang pertama, terapi kanker. Kedua, pembuatan varietas tanaman unggul. Yang ketiga, mengurangi populasi hama. Oke guys, cukup sampai di sini pembahasan saya tentang gelombang elektromagnetik ini. Bila ada kelemahan dan kekurangan saya, baik dalam penyampaian, penjelasan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan, salam kebajikan.